Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, Ibu ingin menanyakan tentang kabar kalian. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentunya baik ya, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan jangan lupa dijaga kesehatannya, makan yang teratur, minum air putih yang banyak dan jangan lupa minum vitamin. Nah, sekarang Ibu ingin kalian itu membacakan teks Pancasila. Kalian tahu kan teks Pancasila itu bagaimana? Yuk bareng-bareng kita bacakan yuk. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian tahu Pancasila itu apa? Pancasila itu adalah dasar ideologi negara Indonesia. Nah, sekarang Ibu ingin mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang tidak berangkat? Tentunya berangkat semua. Alhamdulillah kalian masih diberi kesehatan. Nah, sekarang Ibu mempunyai tepuk nih. Tepuknya itu kita nyanyi, yaitu lagu Rasa Sayangi yang berasal dari Maluku. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Rasa sayang sayangi, lihat nona dari jauh. Rasa
Nah, menyenangkan bukan lagunya? Sekarang masuk kepada materi. Kita akan belajar pada tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, dengan subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Ibu ingin bertanya, apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Tentunya banyak ya, yaitu bisa buat makan, bisa menghasilkan oksigen untuk bernapas, bisa menyejukkan udara di sekitar kita. Bagaimana sih sikap kita terhadap makanan yang kita makan sehari-hari? Yaitu tentunya kita bersyukur, selalu menghabiskan makanan, jangan menyia-nyiakannya. Nah, apa yang kita makan sehari-hari itu juga berasal dari tumbuhan? Iya, tentunya. Contohnya seperti bayam, kangkung, wortel, dan brokoli dan sebagainya. Sekarang Ibu minta kalian membaca teks yang berjudul Adik Beni itu pada halaman 7. Ibu beri waktu 5 menit saja ya. Ibu tunggu. Setelah itu kalian mengerjakannya. Ibu beri waktu 5 menit juga. Nah, sekarang kita bahas pertanyaannya. Coba yang nomor 1 itu apa? Apa yang dilakukan adik Beni? Apa tadi yang dilakukan adik Beni? Yaitu sering tidak menghabiskan makanannya atau nasinya. Tentu dia benar, menurut cerita adik Beni tersebut. Dan soal nomor 2, yaitu apa yang dilakukan Beni? Yang dilakukan Beni itu adalah selalu menghabiskan makanannya. Yang nomor 3, itu ada yang lebih bijak terhadap makanan itu siapa? Yaitu si Beni. Kenapa? Karena si Beni selalu menghabiskan makanannya. Yang keempat, itu ada ketika adik Beni membuang makanan, siapa yang dirugikan? Yaitu banyak, terutama petani. Petani itu dia yang sudah menanam padi, diolah sehingga menjadi beras dan nasi yang kita makan yang ada di meja sekarang. Nah, yang selanjutnya itu ada ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Iya sudah, karena dia sudah diberikan kesempatan untuk mengambil makanannya sendiri. Yang selanjutnya itu ada ketika adik Beni membuang makanan, apakah sudah melaksanakan kewajibannya? Belum, karena dia tidak menghabiskannya. Nah, yang terakhir yaitu ketika Beni memakan makanannya, apakah ia sudah memenuhi kewajibannya? Iya tentu, karena dia sudah menghabiskan semua makanannya. Nah, sekarang Ibu ingin memberi pesan kepada kalian bahwa makanan itu adalah sumber energi kita. Jadi kalau kita tidak menghabiskan makanannya, berarti kita sama saja membuang-buang atau menyia-nyiakan energi yang di tubuh kita butuhkan. Nah, di sini siapa yang sering makan? Kalau sering makan tapi tidak dihabiskan, tidak boleh ya seperti itu, karena itu sama saja menyia-nyiakan energi yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian membaca teks tentang berpikirlah terlebih dahulu sebelum kalian membuangnya. Ibu beri waktu 3 menit saja. Coba kalian amati, coba kalian baca juga ya. Nah, di sini sekarang Ibu akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dari teks tersebut atau bacaan tersebut. Yaitu di hari pertama ada petani membajak sawah menggunakan kerbau atau sapi, dan hari kedua itu ada hari ke-21 sampai dengan 30 petani menanam bibit si padinya tersebut, dan hari ketiga yaitu pada hari ke-100 padi tersebut mulai berbiji, mulai ada bijinya. Dan hari yang keempat atau hari ke-120 petani itu bisa memanen padi tersebut. Dan pada hari 122
petani itu bisa mulai memetik padinya, dan pada hari 130 petani itu menjemur padinya, dan pada hari 132 petani itu bisa menggiling padi tersebut dan berubah menjadi beras, dimasak untuk bisa menjadi nasi dan bahan pokok pangan untuk kebutuhan kita. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan betapa lamanya proses petani itu membuat padi, merubah padi menjadi beras yang untuk siap makan kita. Nah, sekarang apakah kalian masih mau membuang-buang makanan kalian? Tentu tidak ya, jangan seperti itu kalian. Sekarang ibu minta kalian untuk mengamati gambar tentang menebang pohon, merawat tanaman, dan merusak tanaman. Ibu beri waktu selama 5 menit. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk membaca teks yang ada di buku itu, yang ada penebangan pohon, ada merawat tanaman, dan juga ada merusak tanaman. Itu ada di halaman 9. Nah, di bawahnya itu kan ada tabel pertanyaan. Nanti kalian isi, dan setelah itu bisa kalian isi. Nah, di sini ibu ingin memberi pesan kepada kalian semua, bahwasanya jika kalian membutuhkan sesuatu, maka ambillah secukupnya saja, jangan berlebihan. Pertama, kalian merusak lingkungan juga iya, mengambil hak orang lain juga iya. Kenapa mengambil hak orang lain? Karena kalian sudah merusak lingkungan yang untuk dinikmati orang lain. Nah, di sini tidak boleh seperti itu ya. Jika kalian membutuhkan, ambil sebutuhnya saja dan jangan berlebihan. Nah, di sini ibu ingin kalian membayangkan bahwasanya kalian itu menjadi seperti adik Benny. Coba kalau makan itu selalu tidak habis. Kalian yang jumlahnya cuma satu kelas ini, jika kalian makan tidak habis, maka sisa makanan tersebut akan numpuk, akan banyak. Nah, di situ di buku ada bacaan tentang masalah. Diperkirakan 1,3 miliar ton itu ada makanan terbuang sia-sia setiap tahunnya. Coba bayangkan, 1,3 miliar ton itu betapa banyaknya ya makanan yang dibuang secara sia-sia. Nah, sekarang ibu akan bertanya kepada kalian, apa dampak dari kalian membuang makanan? Pasti lingkungannya kotor, bau, dan menjadi lingkungannya tidak sehat. Banyak bakteri, banyak kuman. Nah, tanpa kalian sadari, kuman tersebut juga bisa masuk ke dalam tubuh kalian dan membuat kalian sakit. Nah, selanjutnya itu apa yang kalian lakukan supaya makanan kalian itu tidak terbuang sia-sia. Nah, supaya makanan kalian tidak terbuang sia-sia, kalau kalian itu mengambil makanan secukupnya saja. Tadi ibu sudah bilang kan ya, secukupnya saja, jangan berlebihan. Di sini ibu juga ingin berpesan kepada kalian bahwasanya makanan yang kita makan itu kita dapat dari sumber daya alam. Nah, jadi kita harus menghemat sumber daya alam yang ada di sekitar. Tadi kalian pasti bertanya-tanya kan, 1,3 itu bilangan apa? 1,3 itu adalah bilangan taksiran. Bilangan taksiran itu apa? Bilangan taksiran itu adalah bilangan yang terdapat nilai asli. Mana nilai aslinya? Yaitu 1. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengubah bilangan taksiran desimal ini menjadi bilangan biasa? Di sini kan ada 1,3. 1,3 itu dia lebih dekat ke mana? Yaitu lebih dekat ke 1. Jadi 1,3 ini bisa kita tulis menjadi 1 saja. Dan contoh lain, misalnya 5,3. 5,3 itu bilangan aslinya berapa? Yaitu 5. Ada lagi 6,7.
6,7. Bilangan aslinya itu mana? Jika yang di belakang koma ini lebih dari 5, maka dia bisa dibulatkan menjadi 7 atau dimajukan menjadi 7. Jadi ini bisa menjadi 7. Nah, sekarang Ibu minta kalian mengerjakan soal yang ada di buku itu tersebut. Nanti setelah kalian selesai bisa dikerjakan. Nah, setelah itu kita akan berkreasi membuat kolase. Ada yang tahu itu kolase itu seperti apa? Nah, kolase sendiri itu adalah gambar. Di sini Ibu punya gambar kupu-kupu. Bahan-bahannya itu ada gambar kupu-kupu, ada daun kering juga, dan ada ranting. Nih rantingnya, ada ranting. Terus ada gunting dan ada lem. Gimana sih caranya buat kolase? Yaitu yang pertama, kita menggunting daunnya menjadi kotak kecil-kecil. Seperti ini, kotak seperti ini ya. Nah, begitu juga dengan daun yang kering. Caranya, kita mengelem terlebih dahulu. Gambar kupu-kupunya kita kasih lem. Setelah itu kita tempelkan daun yang sudah kita potong tadi seperti ini, ditempelkan seperti ini sampai dengan memenuhi semuanya. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh kolase yang sudah selesai. Nanti kurang lebihnya jadinya seperti ini. Nah, ini namanya adalah kolase kupu-kupu dari daun di sekitar kita. Bahan-bahannya gampang. Nah, setelah itu Ibu ingin memberi soal kepada kalian. Nah, di sini ada soal yang nomor 1. Itu ada 2,3. Nanti kalian ubah menjadi bilangan biasa ya. Yaitu ada 4,5, ada 3,7, ada 1,2, dan ada 7,3. Nah, bisa kalian kerjakan sekarang. Nah, jika sudah, bisa kalian kumpulkan. Nanti Ibu yang menilai. Jika ada salah satu kalian yang nilainya kurang dari KKM, nanti bisa remedi kepada Ibu. Nanti bisa temui Ibu, bisa di saat jam pelajaran, juga bisa di saat Ibu di kantor. Nah, di sini Ibu ingin memberi tugas kepada kalian. Kalian berdiskusi kepada kedua orang tua kalian, menanyakan bagaimana caranya supaya kalian tidak membuang makanan secara sia-sia. Seperti itu, itu saja tugas yang Ibu berikan. Dan selesai sudah pelajaran pada hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu dijaga kesehatannya ya. Ibu tutup, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.